Saya ingin menyampaikan pesan dari Bang Ade. Pesannya adalah semuanya harus terus berjuang. Saya sulit menggambarkan bagaimana perasaan saya dan anak kami yang sesungguhnya tentang peristiwa itu. Demonstrasi hari ini bukan demonstrasi mahasiswa, ini demonstrasi preman. Namun yang jelas, Bang Ade, saya, anak-anak, keluarga besar menjalani hari-hari sulit ini dengan tidak sendirian. Itu semuanya melakukan dugaan penista agama. Begitu mereka mencap sebagai penista agama, itu seakan-akan itu stempel bagi mereka untuk menghalalkan kekerasan. Kalau perlu pembunuhan. Lihat aja itu. Ade Armando udah mati. Saat ini Bang Ade berada dalam kondisi stabil. Saya minta maaf karena ia harus beristirahat penuh. Ia belum dapat dijenguk dulu. Sadar kamu, sadar. Sadar bulan puasa. Ini adalah khas kaum radikal, kaum ekstremis yang menggunakan kekerasan, menghalalkan kekerasan untuk tujuan agama. Jadi ini mereka merasa berbuat kebajikan gitu. Saya ingin menyampaikan pesan dari Bang Ade. Pesannya adalah semuanya harus terus berjuang. Jangan takut, karena Allah akan selalu berada bersama orang-orang yang menegakkan kebenaran. Demo 11 April di depan gedung DPR kemarin menjadi hari naas bagi dosen UI, Ade Armando. Tanpa diduga, dia menjadi korban pengeroyokan sekelompok massa hingga babak belur. Padahal saat itu, Ade hadir bukan untuk ikut demo, melainkan hanya mengawal aksi mahasiswa yang menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sontak saja peristiwa ini membuat keluarga syok. Istri dan anak-anak Ade tak menyangka dosen UI itu kini terbaring tak berdaya di rumah sakit. Kejadian yang menimpa Ade Armando membuat keluarga syok. Dia pamit dengan segar bugar, namun kini terbaring lemah di rumah sakit. Ade tak berdaya, babak belur dikeroyok, bahkan celananya sampai dilucuti massa. Keluarga Ade pun belum mau berkomentar terkait kejadian itu. Mereka masih menunggu di rumah sakit. Keluarga meminta kepada semua pihak agar mendoakan Ade bisa segera pulih. Mereka belum bisa ngasih pernyataan kalau Mbak Nina sekarang lagi di dalam kan, harus ada satu keluarga yang nunggu proses tindakan yang dilakukan oleh dokter. Dan itu Mbak Nina yang di dalam gitu. Dan untuk anak-anaknya mohon maaf, Mbak Nina belum bisa. Semuanya pada ngumpul di sini, alhamdulillah. Kata Sekjen Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS, Nong Darol Mahmada pada Senin 11 April 2022 malam. Kejadian yang menimpa Ade membuat istri dan anak-anaknya sedih. Mereka kini setia menunggu dan menemani di rumah sakit. Keluarga berharap Ade segera pulih seperti sedia kala. Semua keluarga, istri, Mbak Nina, keluarga dan anak-anaknya, Yasmin dan Faisal, semua teman-teman terdekat menunggu. Itu perkembangan terakhir, nanti pihak dokter akan buat rilis. Bang Ade masih dilakukan tindakan, kata Nong. Saat ini Ade Armando masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam, Jakarta Selatan. Dia dilaporkan mengalami luka serius di kepala dan sekujur badannya. Saat ini kondisi Ade Armando masih terus dalam pantauan dokter. Dia menderita luka serius di bagian wajah, kepala, dan sekujur badannya. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan ada pendarahan dalam di bagian kepala. Ade Armando beberapa kali muntah dengan mengeluarkan darah, kata Nong. Di sisi lain, pegiat media sosial Denny Siregar mengabarkan kondisi dosen Universitas Indonesia Ade Armando yang kini jadi korban pengeroyokan sekelompok massa saat demo 11 April di depan gedung DPR MPR pada Senin 11 April 2022. Denny Siregar mengabarkan kondisi Ade Armando melalui akun di Twitternya. Untuk yang nanya kabar Bang Ade, beliau sudah aman dan tidak terlalu parah. Demikian tweet Denny melalui akun @DennySiregar7 pada Senin malam. Denny pun mendoakan Ade yang juga pegiat media sosial segera pulih. Dia juga membagikan foto Ade yang sedang dirawat. Cepat sembuh Bang, lanjut Denny dalam unggahannya. Selain itu, Denny juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyelamatkan Ade Armando.
Makasih untuk mahasiswa, polisi, dan orang-orang yang sudah menyelamatkan beliau dari buasnya hyena pengecut yang mainnya keroyokan, tulis Denny Siregar. Sebelumnya, seorang saksi mata bernama Indra Jaya Putra menjelaskan soal pengeroyokan Ade Armando di depan gedung DPR RI kemarin. Indra merupakan kamerawan Ade Armando yang mendampingi pegiat media sosial itu saat di area demonstrasi. Indra menegaskan bahwa pengeroyok Ade Armando bukan sekelompok mahasiswa. Kami diberhentikan oleh satu kelompok itu, dan kelompok itu kami pastikan bukan mahasiswa, kata Indra dalam konferensi pers di Cokro TV dan Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS secara daring. Indra menjelaskan saat pengeroyokan itu terjadi, kelompok mahasiswa sudah berangsur mundur dari lokasi demo. Royok apa masa? Turun semua yang di Jakarta. semua. Kalau kita lihat pengeroyok itu juga teriak halal darahnya kan, kemudian terus meneriakkan la ilaha illallah kan kayak gitu. Kalau kita lihat videonya itu kan mereka meneriakkan la ilaha illallah, mereka meneriakkan seakan-akan ini adalah cara mereka membela Islam. Yang mereka nggak penting tentang apa yang mereka tuntut, tapi mereka memang mau cari kerusuhan. Apa yang saya khawatirkan sejak lama itu kan bisa dilihat dengan jelas pada kasus Bang Ade ya. Ketika ada penyusup yang mengusung radikalisme di dalam itu memang bahaya sekali. Basar, bulan puasa, munafik, pengkhianat, sadar bulan puasa. Cara-cara barbar ini adalah khas kaum radikal, kaum ekstremis yang menggunakan kekerasan, menghalalkan kekerasan untuk tujuan agama. Jadi ini mereka merasa berbuat kebajikan gitu loh. Kalau nggak taat kepada agama sekarang, dan kita nggak tahu agamanya apa. Ada Armando, itu semuanya melakukan dugaan penista agama. Menuduh Ade Armando sebagai penista agama itu juga sangat aneh dan absurd. Kalau orang kenal dengan Ade Armando, Bang Ade Armando itu orang yang sangat dari dulu sampai sekarang saya menjadi saksinya, sangat rajin melakukan ibadah ritual. Sholat 5 waktunya tidak pernah ketinggalan, puasa Ramadan tidak pernah bolong, dan beliau itu sangat committed, Islam yang berkomitmen sekali terhadap ajarannya. Tetapi Bang Ade Armando adalah orang yang mencari, tidak puas dengan apa yang keislaman yang dia lihat. Dia selalu mencari, dia selalu mempertanyakan, dan ini adalah bagian dari sikap kritis yang dia coba untuk tegakkan dan perjuangkan di Indonesia. Jadi menurut saya ini bukan semata-mata soal isu mahasiswa ya, soal aksi mahasiswa. Ini adalah soal pertunjukan atau demonstrasi kekejaman atas nama agama, dan ini bahaya sekali kalau dibiarkan. Jadi saya setuju polisi harus bersikap tegas, menindak semua pelakunya dan memastikan ini tidak terjadi lagi.